Kesepakatannya adalah, kesepakatannya adalah satu, teman-teman tidak diizinkan untuk membuka mikrofonnya apabila tidak ada izin dari Pak Irwan ataupun Bu Eka ataupun guru-guru lainnya. Yang kedua, tidak ada yang melakukan coret-coret di layar HP-nya. Oke, yang sudah mencoret silakan dihapus sekarang. Karena teman-teman yang mencoret itu namanya ada tuh di sini. Ketahuan nama siapa yang mencoret itu. Silakan dihapus coretannya. Oke, yang kedua ya. Oke, Pak Irwan ingatin lagi. Yang pertama, Pak Irwan tidak mengizinkan teman-teman membuka mikrofonnya ketika Pak Irwan sedang menjelaskan atau Pak Irwan tidak memberikan izin untuk membuka mikrofonnya. Yang kedua, tidak diizinkan untuk mencoret-coret di layar HP-nya atau komputernya. Karena nanti berpengaruh kepada materi yang disampaikan nanti. Tidak nampak sama teman-temannya. Nah, itu 3 kesepakatan yang harus teman-teman ikuti. Oke, baik teman-teman. Sejauh ini paham ya? Bisa mengikuti kesepakatannya ya? Oke. Baik teman-teman, kita akan mulai pembelajaran hari ini di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, mungkin teman-teman sudah melihat jadwalnya ya, jadwal di PL-nya atau Parents Letter-nya. Bahwasanya di hari ini teman-teman akan berkegiatan bersama Pak Irwan via Zoom, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan materinya adalah Mat Tobi'i, hukum Mat Tobi'i, hukum tajwid Mat Tobi'i ya. Oke, pertama kita akan bermain game ya, biasanya kita bermain game, namun Pak Irwan tidak memberikan main game, tapi lebih ke pengetahuan umum. Maksud Pak Irwan adalah Pak Irwan akan memberitahukan masjid-masjid yang fenomenal di Indonesia. Oke, kita akan bercerita. Nanti yang bertanya silahkan nggak apa-apa, tapi di akhir sesi ya. Oke, next. Oke, ini. Saya tahu karena saya mencari tahu. Nah, itu quote dari Pak Irwan. Nah, kalau ingin tahu, ya cari tahu, seperti itu. Nah, ini seperti yang Pak Irwan bilang tadi adalah mengenal beberapa masjid fenomenal di Indonesia. Fenomenal itu artinya teman-teman yang luar biasa ya. Next, Bu. Nah, ini pertama, Pak Irwan memiliki satu masjid megah, masjid terbesar di Indonesia yang memiliki daya tampung jemaah yang banyak. Kira-kira masjid apa ya ini? Terletak di Jakarta ini. Masjid. Next, Bu. Oke, ini adalah Masjid Istiqlal ya. Nah, ini ada di Jakarta. Ini teman-teman, daya tampungnya adalah sekitar, next aja Bu Eka, 200.000 jamaah. Nah, besar kan ya? 200.000. Next, Bu. Ini adalah Masjid Istiqlal tadi ya. Kemudian, nah ini adalah foto-foto nih, gambar dari Masjid Istiqlal. Yang foto pertama itu bentuk masjidnya dari luar. Yang keduanya adalah jamaah yang ada di dalam masjidnya. Oke, next, Bu. Konsentrasi kok. Maaf, teman-teman tidak melakukan mencoret ya. coretan, silakan tidak melakukan coretan. Oke, yang kedua adalah ini masjid bersejarah juga teman-teman. Nah, ini juga ada di Indonesia nih. Itu sudah ada namanya ya, Masjid Agung Demak. Nah, untuk jemaah yang dapat ditampung di Masjid Agung Demak ini teman-teman sekitar 1.500 jemaah. Next saja Bu Eka.
Tuh, Masjid Agung Demak. Daya tampungnya adalah sebanyak 1.500 jemaah. Nah, ini gambar-gambar yang berkaitan dengan Masjid Agung Demak, teman-teman. Ini juga ada di Indonesia ya. Jadi teman-teman tuh harus tahu juga nih masjid-masjid yang ada di Indonesia itu. Kemudian yang selanjutnya, ini masjid yang terbaru nih. Ini adanya di Sulawesi Selatan. Masjidnya ini memiliki 99 kubah, teman-teman. Nah, nama masjidnya adalah Masjid 99 kubah. Dan daya tampung jemaahnya yaitu berkisaran 15.000 jemaah. Itu untuk di dalamnya bisa menampung 5.000 dan di luarnya bisa 10.000. Oke, next, Bu. Kemudian kita beralih ke masjid selanjutnya. Sebentar, Pak Irwan. Sebentar ya, teman-teman ya. Ini foto dari masjid ini, Masjid Kubah 99 tadi ya. Nah, kalau dilihat dari atas, indah ya lihatnya, tampaknya. Nah, kemudian, oh ya ini, kembali lagi dia ternyata. Nah, ini, kembali lagi. Oke, nggak apa-apa, ini aja, Bu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ini adalah masjid fenomenal juga, masjid bersejarah yang ada di Indonesia juga. Ya, yang bercoret-coret silahkan tidak mencoret-coret. Tadi kesepakatannya apa teman-teman? Oke, ini masjidnya terletak di Aceh. Dan masjid ini teman-teman bernama Masjid Baitur Rahman. Oke, Baitur Rahman. Nah, ini salah satu masjid bersejarah juga yang ada di Indonesia. Dan daya tampungnya, kira-kira berapa ya? Nah, itu teman-teman, 24.400 jamaah. Besar kan ya? Bayangin teman-teman tuh, kalau 24.000 orang itu, besar mana itu? Sebanyak mana orangnya itu? Nah, itu daya tampungnya Masjid Baitur Rahman nih. Ini bukan ini ya teman-teman ya, itu bisa di luar, bisa di dalamnya. Karena bagian luar masjid ini terdapat juga ini tempat untuk sholatnya. Next aja, Bu. Nah, ini gambar dari Masjid Baitur Rahman. Nih. Oke, next. Nah, ini salah satu ini ya. Kalau dilihat dari atas masjid. Nah, ini beda lagi nih teman-teman. Ini masjidnya terletak di Pekanbaru. Siapa yang tahu ini masjid apa? Kalau yang dari Pekanbaru, ataupun yang pernah jalan-jalan ke Pekanbaru pasti tahu nih masjidnya. Nah, nama masjidnya adalah Masjid An-Nur. Nah, letaknya di Pekanbaru atau di Provinsi Riau, teman-teman. Nah, masjid ini memiliki halaman yang sangat luas. Dan jamaah yang ditampungnya adalah sekitar 3.000 jamaah. Besar kan ya? 3.000 itu lumayan juga tuh, banyak. Oke, next selanjutnya, Bu. Nah, ini dia gambar dari Masjid An-Nur ini. Megah ya, teman-teman ya. Nah, ini selanjutnya. Ini masjid ini letaknya di Kampung Pak Irwan nih. Ini dekatnya di Kampung Pak Irwan. Ini bukan di kampung dekat Pak Irwan. Padang. Ya. Padang. Ya benar. Ini namanya Masjid Raya Sumbar. Masjid Raya Sumbar. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi ya, bentuk masjid itu berbeda-beda. Memang teman-teman, kalau di Indonesia itu kan banyak ini ya, budayanya berbeda-beda ya. Setiap daerah itu memiliki budaya ciri khas tersendiri. Nah, kalau di sini juga mengikuti ciri khas budayanya adatnya atau budayanya Padang atau Sumatera Barat, Minang. Pernah. Nah, pakai kubah ya, Pak? Daya tampung masjid ini sebanyak 20.000. Lumayan juga kan ya, 20.000. Mak. 20.000 jamaah, besar berarti teman-teman. Mak. Nah, kalau teman pengen tak lebih jelasnya, ya kita silahkan jalan-jalan dulu ke Padang. Udah saya, Pak. Oh, Damar sudah ya.
Ini teman-teman gambarnya. Ini terlihat di foto dari atas, yang sebelah kanan itu dari atas, yang sebelah Ya, Pak. kirinya itu dari sampingnya kayak. Oke, next Bu. Ini nih. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Kayak sepertinya teman-teman udah pada tahu semua ya mestinya ya. Udah pada jalan-jalan semua ke sana ya. Siapa tuh coret-coret? Pak. Ada yang belum ya? Yang mencoret silahkan, teman-teman tidak mencoret-coret. Sesuai kesepakatan ya. Ini di mana, Pak? Ini masjidnya berada di Kepulauan Riau. Tepatnya di Kota Batam. Tahu masjid apa? Masjid Raya Dompa. Salah. Masjid Raya Dompa, Kirom. Di Batam, Kirom. Batam. Apa tuh, Kirom? Saya udah pernah, baru balik dari sana. Ya, Pak Iron lihat Mahmud itu kemarin status bundanya barusan dari sana. Ini adalah Masjid Sultan Mahmud Syah. Ini masjidnya bisa menampung banyak, kira-kira berapa ya? Kita lihat. Nih, 25.000 jemaah. Besar kan ya? 25.000 jemaah. Karena di bagian depannya itu juga ada ini ya, apa tuh namanya? Saya nggak tahu juga namanya itu. Tapi tempat ibadah juga ya, tempat orang sholat. Jadi tempat tampungnya 25.000. Selanjutnya, nah ini foto-foto dari atas masjid. Ya. Oke, ini dari dalamnya ini. Oke, next Bu. Ini yang ada di kira-kira di mana nih? Iya, benar sekali. Raya Dompa. Raya Dompa. Oke. Nah, ini masjidnya berada di Kepulauan Riau, tepatnya di Tanjung Pinang. Pulau Dompa, kota Tanjung Pinang. Oke. Dan daya tampungnya adalah sebesar, karena ini masih dalam tahap renovasi juga ya teman-teman ya. Bagian depannya kan lagi direnovasi itu. Nah, untuk daya tampungnya sendiri itu baru mencakup 200 kurang lebih 200 jemaah. Oke, jadi teman-teman, pesan Pak Iron dari sini adalah kalau teman-teman mau berlibur kemana gitu, ya silahkan sekali-sekali nggak apa-apa pergi ke masjid-masjid gitu kan. Biar teman-teman juga tahu masjid itu. Oh, ini masjid ini. Pak Irwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Akila ya? Iya Pak, saya baru masuk Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke teman-teman, sepertinya sudah habis ya untuk pengenalan masjidnya. Nah, ini jadi teman-teman, Pak Iron sengaja tidak memberikan game, tapi lebih ke pengetahuan umum. Nah, jadi sebagai pengetahuan teman-teman, bahwasanya di Indonesia ini terdapat banyak masjid yang megah-megah. Itu baru beberapa ya, belum yang lainnya masih banyak gitu. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke materi intinya atau materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nih, ini Pak Iron ada pantun dulu nih. Ada pantun. Next Bu Ika. Pantunnya adalah Pak Budi memanen padi. Cakep. Bu Romplah memanen pete. Cakep. Cakep. Habis itu mana ya lama dulu ya. Are you ready to study? Jadi apa? Jumlah kita mulaikan sahaja. Jumlah kita. Kayaknya saya kenal rambut ini Pak punya Budi siapa? memanen padi. Bu Romplah memanen pete. Are you ready to study? Jumlah kita mulaikan sahaja. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Agak putus-putus. Putus-putus. Bu Eka silakan di unmute aja semuanya, di mute aja semuanya Bu, kecuali saya ya Bu ya. Oke teman-teman semuanya Pak akan di unmute. Kalau sudah di unmute jangan dihidupkan lagi ya. Oke. Kesepakatannya diingat lagi. Satu tadi apa? Tidak diizinkan menghidupkan mikrofonnya kalau tidak diizinkan. Dua,
Apalagi yang kedua tadi ya. Nggak tahu itu apa. Nggak tahu. Oke, yang penting itu ya jangan menghidupkan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti di akhir sesi. Oke, kita akan lanjut ada mengenal mat tobi'i. Next, BK. Udah, Pak. Apa sih mat tobi'i itu gitu? Nah, kita akan membahasnya di sesi ini. Next, Bu Eka. Tapi saya ini. Ini teman-teman melihat ini lebih dikenal dengan mind map ya. Nah, di situ ada yang berlingkaran kuning itu mat. Nah, arti dari mat itu sendiri teman-teman adalah menurut bahasa mat artinya panjang. Nah, jadi dalam Al-Qur'an itu kalau teman-teman membaca Al-Qur'an itu ada hukum tajwidnya namanya mat. Mat itu kalau dibilang mat berarti dia panjang huruf yang ada di Al-Qur'annya. Nah, sedangkan dalam pengertian ilmu tajwidnya yang disebut dengan mat itu adalah memanjangkan bunyi huruf hijaiyah. Nah, teman-teman, mat ini terbagi dua. Secara garis besarnya terbagi dua. Ada mat tobi'i dan mat far'i. Mat tobi'i itu adalah mat asli, teman-teman. Yang sedangkan mat far'i itu adalah turunan. Nah, turunan dari mat. Nah, pengertian dari mat tobi'i sendiri adalah mat tobi'i itu merupakan suatu dari bagian cabang hukum tajwid mempunyai arti alami atau biasa, yaitu tidak lebih dan juga tidak kurang dibaca dengan 2 harokat. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Nah, sedangkan mat far'i itu adalah semua mat selain mat tobi'i. Karena bersumber dari mat tobi'i, maka disebut mat far'i yang mempunyai arti mat cabang atau turunan. Nah, jadi mat far'i ini teman-teman turunan dari mat tobi'i. Nah, sedangkan mat tobi'i ini itu yang aslinya, awalnya. Nah, nanti mat far'i itu turunan dari mat tobi'i ini. Nah, untuk mat far'i ini untuk mat far'i ini sendiri teman-teman, dia memiliki 14 cabang lagi mat far'i ini. Ada mat wajib mutasil, ada mat jaiz munfasil, ada dan seterusnya. 14 mat. Kalau mat far'i turunannya ya. Nah, namun kita tidak fokus kepada mat far'i dulu, namun kita lebih fokus ke mat tobi'i dulu. Karena sesuai dengan materi yang akan kita bahas tadi adalah tentang mat tobi'i. Oke, next Bu Eka. Oke, itu ya. Yang fokus kita adalah pada mat tobi'i. Pak Iron sudah lingkari merah itu tadi. Oke, untuk mat tobi'i sendiri teman-teman, itu terdapat 3 huruf yang nanti bisa disebut bahwasanya bacaan itu adalah mat tobi'i. Pertama, itu ada alif. Apabila sebelum tanda alif sukun, huruf tersebut bertanda fathah selain huruf alif. Contohnya, ghasikin. Gha itu kan ada alifnya itu setelah gha itu diikuti huruf alif itu. Yang menjulang ke atas itu setelah gha gini ya. Nah, gini ke atas itu adalah alif, teman-teman. Itu namanya tulisan yang bersambung ya. Kalau tulisan bersambung sudah seperti itu. Nah, jadi panjang dia 2 harokat. Tidak lebih dan tidak kurang. Itu adalah mat tobi'i. Nah, dia panjang 2 harokat, dia disebut mat tobi'i karena dia fathah diikuti oleh huruf alif. Fathah itu yang bergaris di atas ya teman-teman ya. Nah, bergaris di atas itu namanya fathah. Kemudian yang kedua itu adalah ada waw sukun. Nah, ini dia disebut mat tobi'i apabila domah itu yang berbunyi uu itu teman, misalnya du, ju, kalau taruhnya di ja, di ju jadinya, pokoknya domah teman-teman tahu. Itu adalah yang angka 9, seperti angka 9 itu namanya domah. Kalau dibaca dalam ukurannya kan buku gitu ya, bujuluku gitu ya. Nah, diikuti oleh huruf waw sukun atau mati. Nah, maka dia panjang juga 2 harokat. Nah, hukum tajwidnya juga mat tobi'i. Nah, contohnya ada satu tuh, makul. Nah, ku-nya panjang 2 harokat karena diikuti oleh waw sukun. Kul. Jadi ku itu bertemu dengan atau diikuti oleh huruf waw sukun. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya nih, kalau misalnya fathah bertemu waw sukun panjang juga, Pak? Tidak. Nah, hukumnya bukan mat tobi'i ya. Misalnya k itu bukan ku tapi k. Bertemu dengan waw sukun. Kau. Jangan kau. Enggak boleh gitu juga ya. Jadi enggak panjang dia. Kau biasa aja. Ingat, asalnya adalah kalau domah ketemu dengan waw baru panjang.
Kemudian yang ketiga adalah ada ya sukun atau ya mati. Yang ya mati ini sebelumnya ada huruf yang berkasrah. Kasrah itu artinya bergaris di bawah. Misalnya bacaannya I, B, C, J, K, pokoknya huruf-huruf yang bergaris di bawah atau kasrah itu, kalau diikuti oleh huruf ya, itu panjangnya 2 harokat dan hukum tajwidnya adalah namanya mad tobi'i. Oke? Nah, jadi Pak Iron ulangi, yang satu adalah apabila fathah bertemu dengan diikuti oleh alif, yang kedua dhammah diikuti oleh huruf waw sukun, dan yang ketiga kasroh atau garis di bawah diikuti oleh huruf ya sukun. Oke, next Bu. Nah, ini teman-teman. Ini seperti yang Pak Iron bilang tadi nih, fathah diikuti huruf alif. Contohnya kulna, nanya itu kan diikuti alif tuh, karena ada garis berdiri. Garis berdiri setelah na itu ya, itu alif teman-teman. Ada lagi contohnya kola, kola. Nah, ko itu panjang 2 harokat atau punya matobi karena diikuti alif juga. Oke. Yang kedua kasrah tadi ya, kasrah itu yang bergaris di bawah ya, diikuti ya. Contohnya alamin. Mi itu yang hukumnya matobi ya, yang min ya, mi ya. Kalau a itu bukan dia juga panjang hukumnya, bukan matobi maksud Pak Irwan, tapi dia juga panjang 2 harokat, tapi hukumnya bukan mat tobi'i, tapi mat lain. Tapi tetap dipanjangkan ya kalau saat membaca. Nanti itu bahasnya nanti. Kita fokusnya ke mat tobi'i dulu. Oke, selanjutnya tadi domah. Domah bertemu dengan waw sukun. Contohnya tubedun, tubedun. Nah, dunya panjang 2 harokat atau hukumnya mat tobi'i karena diikuti oleh waw sukun. Oke, sejauh ini Pak Iron mau tanya dulu teman-teman nih, ada yang mau bertanya, sejauh ini ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Iron lanjutkan. Nanti Bu Eka akan ini ya, siapa yang mau bertanya. Yang mau bertanya, lambaikan tangan aja, atau raise your hand, kan ada tuh teman-teman. Oke, nggak ada ya, berarti paham ya. Oke, selanjutnya Pak Iron akan next kan, itu next Bu. Nah, ini kita akan melakukan eksplorasi. Atau Pak Iron akan meminta satu-satu. Nah, di sini ada surah Al-Fatihah ya. Nah, silahkan teman-teman cari mana yang termasuk hukumnya mad tobi'i. Coba perhatikan dulu. Yang sudah tahu, ayat 1 dulu deh, ayat 1. Ayat 1, mana yang hukumnya mad tobi'i, silahkan yang tahu bisa jawab. Melambaikan tangan ya, atau raise your hand di HP-nya. Tuh, alhamdulillahi rabb. Oh, bismillah dulu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mana tuh yang mad tobi'i? Yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada yang tahu yang mana yang mad tobi'i? Azumi. Oke, silakan Azumi. Ya, Azumi silakan. Yang bil alamin. Oh, itu ya 1 ya. Maksud Tarun yang bismillah dulu Azumi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang mana yang matobi Azumi? Nirrahim. Nirrahim. Yang mana tuh ra-nya atau hi-nya atau m-nya? Hinya. Hi-nya. Kenapa disebut matobi Azumi? Karena ada iya sukun. Oh ya sukun. Apa yang karena ada ya sukun? Itu
Terus kalau misalnya ada fathah diikuti ya sukun juga panjang mad tabi'i berarti? Oke, barakallah Zumi, jawabannya sudah benar ya sukun karena ada sukun, tapi lebih lengkapnya adalah ada hi itu kasrah diikuti oleh ya sukun. Ada kasrah hi yang diikuti oleh ya sukun. Oke, keren ya Zumi ya. Kemudian Pak Iron akan lanjut di ayat 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo, siapa yang tahu yang mana yang termasuk mad tabi'i? Raka, boleh Raka. Oke, silakan Raka, hidupkan mikrofonnya. Yang alamin. Yang A-nya, yang La-nya, atau yang Mi-nya, atau yang M-nya? Mim. Oh, Min. Nya. Kenapa Min panjang atau kenapa dia termasuk mad tabi'i Raka? Karena karena ya ada ya sukun. Ah, iya, karena ada ya sukun. Ada kasrah mi. Mi itu kan kasrah tuh. Kasrah tuh teman-teman ingat ya, yang bergaris di bawah. Diikuti oleh ya Ya sukun. sukun. Oke, barakallah, Raka. Oke, selanjutnya. Coba next aja Bu Eka. Itu kan ada tanda ya. Selanjutnya ayat kedua. Ayat kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Oke. Nah, siapa yang tahu? Yang tahu silakan di raise your hand atau angkat tangan, boleh. Adelio. Oke, silakan Adelio. Yang him. Him. Yang mana tuh? Hi-nya atau M-nya? Hi-nya. Hi-nya. Kenapa Adelio? Karena ada kasrah bertemu ya sukun. Ya, barakallahu fiik. Oke, keren ya Adelia. Benar sekali teman-teman. Next saja Bu Eka, itu ada tanda. Kita cek. Benar ya. Nah, diikuti oleh ya sukun. Selanjutnya sama teman-teman ya. Maliki yaumiddin. Nah, itu juga di-nya itu yang mad tabi'i. Sama alasannya juga karena ada ya sukun. Kemudian ayat keempat, nah itu ada lagi yang berbeda nih. Ini ada beberapa mad tabi'i yang lain gitu, maksudnya huruf lain. Pak Irwan bacakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kira-kira huruf apa? Silakan yang tahu angkat tangannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Damar. Oke, silakan Damar. Di dekat itunya Pak, di dekat iya. Iya. Yang panjangnya atau yang mad tabi'inya iya-nya atau iya-nya? Di dekat iyanya. Iya-nya. Ya, benar. Kenapa dia panjang atau disebut dengan mad tabi'i, Damar? Karena ada garis panjang lurus mengarah ke atas. Ada garis panjang lurus mengarah ke atas. Itu disebut apa, Damar? Huruf apa itu? Huruf apa itu disebut huruf apa itu? Apa? Huruf Alif. apa itu, Damar? Ya, Alif. benar, alif ya. Jadi teman-teman kalau jumpa huruf yang seperti itu, dia tidak iya aja, mungkin ada huruf na juga nanti. Disambung oleh huruf alif, jadi dia panjang ke atas. Itu hurufnya mad tabi'i yang diikuti oleh huruf alif. Oke, selanjutnya siapa lagi tuh? Ada lagi tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini 553853 ini siapa ya? Angkat tangan. Tadi nggak kelihatan mukanya. Oke, ada lagi Bu Eka? Ada yang angkat tangan, tunggu Pak. Tahira.
Oke, Tahira, silakan Tahira. Angkat tangan tadi ya. Banyak tangga video. Oke, Boleh silakan Tahira. Namanya Tahira. Boleh dihidupkan mikrofonnya. Dan nggak kepilih ya, udah kepilih. Oke, silakan Tahira. Bu, saya tidak angkat tangan soal enggak tadi tangan saya sakit jadi saya angkat tangan. Oh, gitu. Kirain angkat tangan ini. Oke, nggak apa-apa. Pak Iron akan lanjutkan. Itu jadinya next Bu Eka. Itu ada tanda lagi. Nah, jadi yang termasuk matobe ini lagi adalah huruf ya juga wa iyyaka nasta'in. Ya panjang 2 harakat atau matobe karena diikuti oleh alif juga tadi ya. Kemudian in. Nah, juga matobe i karena diikuti ya sukun sama seperti tadi. Kemudian ayat kelima ihdinas siratal mustaqim. Nah, di situ ada yang berbeda. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang berbeda. Nah, jadi kenapa Pak Irwan sebut ada yang berbeda? Seharusnya nanya panjang ya, kalau secara hukumnya tadi panjang ya. Matobi'i ya, ihdinas sirah. Nah, tapi karena diikuti oleh huruf yang bertasydid, tasydid itu apa sih? Tasydid itu yang angka 3 terlentang itu teman, itu namanya tasydid. Nah, di situ ada penekanan nafsi. Nah, karena diikuti oleh huruf sa yang bertasydid, jadi nggak jadi nah itu panjang. Nah, ihdinas. Nah, jadi langsung ke sa yang bertasydid. Terus yang mana yang matobi'inya? Yang matobi'inya adalah huruf. Siapa yang bisa? Oke, siapa yang bisa jawab? Yumna, coba Yumna. Oke, Yumna, silakan Yumna. Ya. Itu karena udah Ihdinas siratal mustaqim. Ya, yang mana tuh? Yumna, silakan. Di-nya itu loh. Pak Yumna, silakan. Gitu. Yang tol mustaqim. Yang itu. Oh, yang itu. Yang panjangnya ki atau tanya, ta atau ki atau Ko. Oh, atau ki ya. Kenapa dipanjang atau kenapa disebut dengan matobi'i, Yumna? Karena kenapa Yumna? Ya, Pak Iron bantu jawab. Siapa yang bisa bantu jawab? Pak Iron minta dulu lah pada teman-teman lain. Kenapa dia begitu panjang? Kenapa dia disebut dengan matobi'i? Siapa yang bisa bantu jawab? Rangga. Oke, Rangga, silakan Rangga. bukan. Tadi Kepencet ada aja. tangan. Kepencet. Rangga nih. Jadi siapa nih? Nggak ada nih. Nggak apa-apa teman-teman, berani aja. Yang penting itu berani dulu untuk tampil. Kalau salah itu urusan belakang nanti. Nah, lakukan Taira, nggak ada yang mau ini kan. Silakan Taira. Nailah, mana Nailah? Oh, Naila bukan Taira. Silakan Nailah Kalilah. Halo, silakan Naila.
Naila. Kasrah bertemu dengan ya sukun. Ya, benar ya. Q-nya itu kasrah ya, bertemu dengan ya sukun. Jadi itu jawabannya Yumna ya. Kenapa dia disebut matobi'i tadi itu? Karena dia diikuti oleh huruf ya sukun. Tapi teman-teman, sebelum Q itu ada lagi tuh, ada huruf yang termasuk matobi'i juga dia. Kira-kira huruf apa? Ya, kita lihat bersama-sama. Hurufnya adalah huruf ihdinas sirah. Ya, benar sekali. Siapa yang jawab tadi itu? Ro ya. Ro-nya matobi'i karena diikuti oleh huruf alif ya. Oke, kan ada setelah ro itu ada alif tuh. Nah, jadi bedakan teman-teman ya, alif dengan a itu beda ya. Kalau a itu sudah memiliki fathah dia, sudah memiliki garis. Kalau alif itu dia cuma satu gitu aja, nggak ada garis, nggak ada kasrah, nggak ada fathah, nggak ada doma. Oke, kalau ada fathah namanya a, kalau dia kasrah dia i, kalau dia doma u. Nah, itu alif yang nggak ada tanda harokatnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas sendiri, itu ayat ke-6. Ayat ke-6 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi yang maksudnya adalah ra adalah matobi'i. Ini saja Bu Ika. Ra-nya matobi'i karena diikuti oleh huruf alif. Kemudian siratal ladzina juga termasuk matobi'i karena diikuti oleh huruf ya. Alaihim. Yang hidup mikrofonnya silahkan matikan. Sepertinya suaranya ini. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hati di mute. Du-nya panjang atau matobi'i karena diikuti oleh huruf waw sukun. Oke, teman-teman. Kita akan lanjutkan. Nah, di sini Pak Ron akan jelaskan saja. Next, Bu Eka. Kenapa? Berhenti ya? Nah, ini matobi'i yang terdapat pada surah Al-Falaq. Nah, silakan teman-teman perhatikan. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi sudah jelas ya, hi-nya matobi'i. Kemudian, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang termasuk matobi'i adalah huruf u. Qul a'udzu. U-nya matobi'i karena diikuti oleh huruf waw sukun. Kemudian ayat kedua, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri itu nun mati bertemu sya itu teman-teman itu hukumnya ikhfa ya. Kenapa Pak Irwan bacanya samar-samar atau dengung? Karena dia nun mati bertemu dengan huruf sya. Sya itu salah satu huruf ikhfa. Ingat huruf ikhfa itu ada 15. Salah satunya huruf sya. Jadi makanya Pak Irwan bacanya dengung atau samar-samar. Min syarri ma khalaq. Tapi kita bukan fokusnya ke ikhfa itu ya. Kita fokusnya ke matobi'i. Yang mana sih matobi'i di ayat kedua itu? Nah, matobi'inya adalah di huruf ma. Bu, pencet ya, Bu. Nah, huruf ma karena diikuti oleh huruf alif. Kemudian ayat ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nun mati bertemu sya lagi ya, hukumnya ikhfa jadi samar-samar. Jangan teman-teman tuh baca lagi wa min syarri. Nah, jangan lagi karena sudah tahu. Makanya kalau saat membaca Al-Qur'an bertemu huruf seperti itu, silakan bacanya dengung atau samar-samar
teman-teman. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ghasikin. Nah, jadi yang termasuk matlubinya adalah gha. Kenapa gha? Karena diikuti oleh huruf alif. Ghasikin. Iza. Oke, ya benar sekali. Iza. Iza waqab. Za-nya juga panjang. Tapi sebelum kita bahas za, kita bahas dulu kin. Ghasikin iza. Itu kan kin tuh. Kenapa Pak Irwan nggak bacanya samar-samar atau dengung? Itu kan tanwin. Bertemu dengan i dia. Nah, karena i itu bukan termasuk Oh, jangan teman-teman, suaranya diam dulu ya, Pak Irwan lagi jelaskan nih. Ghasikin. Nah, jadi jelas bacanya jelas. Itu punya izhar, teman-teman. Kalau izhar itu bacanya tuh jelas, tidak disamarkan, tidak didengungkan. Makanya Pak Irwan bacanya sikin. Iza waqab. Matobinya adalah za karena diikuti oleh huruf alif. Kemudian ayat selanjutnya ayat 4. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Nah, di ayat keempat itu kira-kira ada nggak yang hukumnya itu mad tabi'i? Ada yang ha. Nah, Yang ha, Fi. fi. Oke, teman-teman, di ayat keempat itu tidak ada huruf yang hukumnya mad tabi'i. Ya, kita bahas satu-satu ya. Wa min syarri. Wa min syarri tadi sama nun mati musya hukumnya ikhfa, jadi dia samar-samar, bukan mad tabi'i ya. Min syarri. Min syarrin rinnaf. Nah, itu dengung ya, didengungkan itu. Fa itu juga panjang 2 harokat, tapi dia bukan hukumnya mad tabi'i karena dia panjang itu di atasnya tuh garisnya tuh berdiri. Tati itu mad lain itu termasuk mad far'i, nanti perbagian lagi mad-madnya. Fil uqad. Tadi ada yang bilang fi. Sebenarnya kalau nggak ada la-nya itu sukun, misalnya fila, kalau la-nya hidup baru fi-nya panjang. Tapi karena di belakangnya diikuti oleh huruf yang sukun, nah jadi panjang dia teman-teman. Jadi fil uqad aja. Oke. Kemudian dari kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Kira-kira ada nggak yang hukumnya mad tabi'i? ada. Nah, di mana? Ha. Terus apa lagi? Dan iza. Ya, benar ya. Berarti sudah paham ya teman-teman ya. Ha, itu hukumnya mad tabi'i karena diikuti oleh huruf alif. Benar sekali, keren. Kemudian iza. Za juga diikuti oleh huruf alif. Za hasad. Oke, baik teman-teman. Untuk za itu jangan bacanya, kalau teman-teman kan di huruf za kan banyak ya. Kalau itu za ujung lidah bacanya ya. Nah, itu kalau makhrajul hurufnya za bacanya, bukan za, bukan to. Oke. Selanjutnya, next Bu Eka, kita akan beralih ke surah Al-Fil. Nah, ini surah Al-Fil nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke, kira-kira ada nggak hukum mad tabi'i? Hukum tajwid mad tabi'i? Di mana? Yang ha. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke, huruf apa teman-teman? Yang ha. Enggak, ha itu bukan mad tabi'i. Itu diikuti Yang oleh ka. Yang kai. Yang ka. Oke, ada yang bilang kai tadi ya. Ingat teman-teman, dia awal tadi kasrah atau fathah yang diikuti ya sukun. Itu kan yang diikuti apa? Sebelum ya sukun kan. Nah, jadi bukan ka ya, alam tarokai bukan ya. Jadi Pak Irwan bilang ya, kalau fathah itu diikuti oleh alif.
Feel. Benar sekali Adelio ya. Jadi feel. B-nya diikuti ya sukun. Oke, teman-teman. Di sini Pak Irwan kayaknya mengambil surahnya itu berdasarkan Quran ini ya, yang nggak ada tanda sukunnya. Jadi kalau ya itu ada tanda sukun sebenarnya itu, cuman karena di mushaf itu kan beda-beda tuh, ada yang kalau mushaf Madinah itu dia sukunnya itu tidak ada. Tapi lamnya itu ada Pak. Iya. Kalau untuk iya biasanya untuk iya sukun, terus waw sukun itu biasanya tidak dituliskan tanda sukunnya di atasnya. Tapi tetap dia itu sukun. Feel. Itu tuan mak lebih. Oke. Next saja Bu Eka, itu juga tanda-tanda tadi. Itu ya, Pak Irwan tanda itu. Kemudian ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lil. Benar sekali. Lil. Karena oleh huruf ya. Kemudian ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Bil. Bil apa? Bil. Bil. Ababil. Ayat kedua tadi tertinggal ya. Ayat kedua tadi teman-teman ada fi juga. Fi itu juga matobi karena diikuti ya sukun juga sebenarnya. Fi tatlil ya. Ayat ketiganya wa arsala alaihim tayran ababil. Bil Pak. Bil. Sebelum bil kan ada. Sebelum bil apa? Ababil. Ababil. Ya benar. Bil. Next. Nah itu ba dan bi, banyak karena diikuti alif, yang bi-nya karena diikuti oleh siapa? Ya. Nah, benar. Kemudian ayat selanjutnya, tarmihim bihijaratin min sijil. Itu berapa tuh? Jawanya apa? Oke, Pak Irwan lagi. Tarmihim. Mi-nya matobi enggak? Mi-nya matobi enggak? Tarmihim. Ya, benar sekali. Mi-nya matobi juga karena diikuti ya sukun. Hijaratim. Ya-nya matobi karena diikuti oleh huruf alif. Min sijil. Satu lagi teman-teman. Min sid. Pak Irwan bacanya samar-samar atau dengung? Min. Kira-kira isinya apa? Kumulasinya apa teman-teman? Alif. Selanjutnya, min sijil. Nun mati bertemu dengan sin. Apa hukumnya? Yang dengung tadi apa? Yang hurufnya 15 tadi apa? Ikfa ya, ikfa, benar ikfa. Jadi bacanya sama-sama min sijil. Kemudian ada huruf ji itu mat karena diikuti oleh ya sukun. Kemudian faja'alahum ka'asfin ma'kul. Oke, 100 teman-teman semua ya, karena sudah paham. Kul, benar. Kulnya panjang 2 harokat dan hukumnya mati karena diikuti waw. Oke, next. Kayaknya sudah berakhir. Jazakumullahu khairan katsiran ya. Oke, jadi itu teman-teman ya. Pembelajaran kita hari ini tentang mat tobi'i yang ada di pertama kita bahas di Quran surah apa tadi? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang kedua Al-Falaq, sama Al-Fil. Oke, benar teman-teman. Nah, kemudian Pak Irwan kan teman-teman sudah menjemput tuh, Ayah Bunda sudah menjemput tantangan ya yang sudah diambil hari Rabu kemarin. Nah, di aktivitas 5 itu ada tantangan yang berkaitan dengan hukum mat tobi'i. Ya. Bapak ada bahas soal mat tobi'inya, Pak. Ini surah Al-Fil. Ya, itu ada tantangan atau
aktivitas di 5 itu Kita ada siapa? tantangan yang Pak Irwan berikan. Silahkan baca instruksi soalnya. Tantangannya Apa di yang kertas diperintahkan soal? siapa? Tantangannya di kertas yang telah diberikan itu, Raka, di aktivitas 5. Oke, Pak. Ditulis di sana saja, oke? Di situ ada tuliskan hurufnya yang termasuk matlubi, kemudian tuliskan alasannya kenapa dia disebut dengan. Silakan baca instruksi soalnya ya. Sesuai dengan instruksi soal. Oke, baik teman-teman, waktunya sudah habis. Ya. Pak Irwan ucapkan terima kasih dulu nih. Syukron, jazakumullahu khairan katsiran kepada teman-teman semua karena telah ikut Zoom di pagi hari ini. Oke. Mungkin sebelum Pak Irwan mau tanya dulu nih, ada yang mau bertanya atau ada yang belum dipahami dan masih mengganjal dan ingin ditanyakan? Ada? Pak Irwan, Ya, silakan Damar. Bapak ngapain bahas soal surah Al-Filnya, Pak? Sama aja kami nggak nyari sendiri. Kenapa? Di situ kan Pak Irwan buatkan untuk surah Al-Filnya. Nah, itu kan Pak Irwan sudah bahas tadi itu. Pak Irwan kan maunya teman-teman tuh paham nggak yang Pak Irwan jelaskan tadi? Ini nggak ada yang bertanya ya? Semuanya paham ya? Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Kalau nggak ada yang bertanya, juga waktu sudah habis. Kita tutup bersama-sama dengan doa batis. Oke, seperti biasa. Rabbana Pak Irwan Abdullah yang mulai Oke, baik teman-teman. Sampai di sini dulu Pak Irwan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya ya. Selamat beraktivitas di rumah ya teman-teman ya. Bye. Bye bye. Keluar, Kak. Ya silakan aktif aja nggak apa-apa. Silakan klik aja nggak apa-apa. Ini kenapa? Tulisannya Leafe ya, Leafe. Bacanya lift. Bye. Keluar betul. Iya, ini orang kan belajar. Bapak kan enggak ada. Iya. Tahu. Kapan berhenti tapi besar, sedang, kecil. Hari ini ngapain? Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Bu. Baca tutup ya. Ya, Ibu. Ya. Dadah. Dadah.